warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada kelas seni budaya pada hari Rabu 25 Agustus 2021 untuk kelas 9. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan masuk bahasan ke bab 2. Tapi sebelum masuk ke bahasan bab 2, jangan lupa untuk isi absen di kolom komentar, isikan nama kamu dan kelas. Untuk penjelasan materinya, simak penjelasan berikut ini. Bab 2 Seni Patung, Rabu 25 Agustus 2021. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, gambar keenam, gambar ketujuh, dan gambar ke-8. Dari 8 gambar berikut ini, semua gambar ini termasuk ke dalam karya seni patung. Lalu, apa sebenarnya patung itu? Patung diartikan sebagai plastik art atau seni plastik karena patung identik dengan sebuah cipta karya manusia yang meniru bentuk dan memiliki keindahan atau estetika. Tidak terbatas pada meniru bentuk manusia, tetapi lebih luas lagi yang meniru bentuk apapun dapat disebut seni patung. Patung bersifat 3 dimensi atau benda yang bervolume, artinya bisa dilihat dari berbagai arah. Beberapa pendapat tentang seni patung. Yang pertama, pendapat dari Mika Susanto. Menurutnya, seni patung adalah sebuah tipe karya 3 dimensi yang bentuknya dibuat dengan metode subtraktif atau mengurangi bahan seperti memotong, mematah, atau metode aditif, membuat model lebih dulu seperti mengecor dan mencetak. Yang kedua, pendapat dari Sunarso dan Suroto. Seni patung adalah semua karya dalam bentuk meruang. Berikutnya, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, patung adalah benda tiruan, bentuk manusia dan hewan yang cara pembuatannya dengan dipahat. Dan yang terakhir, menurut B.S. Myers, seni patung adalah karya 3 dimensi yang tidak terikat pada latar belakang apapun atau bidang manapun pada suatu bangunan. Ini adalah karya-karya patung dari suku Asmat. Hampir sama seperti seni lukis, seni patung juga sudah dikenal loh di Indonesia sejak zaman prasejarah. Hampir setiap di Indonesia memiliki tradisi membuat karya seni patung seperti suku Asmat ini. Di Papua terkenal dengan patung primitifnya. Lalu selanjutnya, di Jawa dan Bali pada masa kerajaan Hindu-Buddha banyak sekali ditemukan hasil karya seni patung, terutama di candi Hindu dan Buddha yang bercorak tradisional. Pada masyarakat tradisional, pembuatan karya patung seringkali dihubungkan dengan kegiatan religi, seperti pemujaan kepada dewa atau arwah nenek moyang. Selanjutnya, ini pada masa sekarang terdapat patung-patung modern yang biasanya sering kita temukan, mungkin bisa di rumah, ada juga di taman. Ini disebut dengan patung modern. Pada karya-karya seni patung modern, pembuatan karya seni ini merupakan ekspresi individu penciptanya karena lebih bebas dan bervariasi. Lalu kita akan membahas fungsi patung. Fungsi patung itu ada 3. Yang pertama, patung sebagai fungsi personal. Patung sebagai media ekspresi perasaan si penciptanya. Yang kedua, sebagai media pemujaan yang pada zaman dahulu itu dibuat untuk kepentingan keagamaan. Seperti pada zaman Hindu-Buddha, patung dibuat untuk menghormati dewa atau untuk mengenang orang-orang yang diagungkannya, misalnya raja atau pemimpin mereka. Yang selanjutnya adalah patung sebagai fungsi sosial. Patung diciptakan untuk memperingati suatu peristiwa yang bersejarah atau mengenang jasa seorang pahlawan besar dalam sebuah bangsa atau kelompok. Nah, dalam catatan sejarah misalnya patung untuk dijadikan monumen seperti pada contoh-contoh gambar yang ditampilkan. Yang selanjutnya, patung sebagai fungsi fisik. Patung bernilai estetika, artinya menciptakan dan membuat patung semata-mata untuk dinikmati keindahannya. Patung yang dibuat sengaja untuk menghiasi sebuah taman, sebagai dekorasi di sebuah gedung, dan juga berfungsi memperindah sebagai konstruksi bangunan. Sebagai contoh pada gambar ini ada yang dijadikan sebagai dekorasi bangunan serta yang dijadikan dekorasi taman. Nah, kalian sudah tahu sekarang apa itu patung, fungsi-fungsi patung, dan jenis-jenisnya.
Agar kalian lebih memahami materinya, isi dan kerjakan soal-soal yang ada pada link yang sudah disisipkan di kolom deskripsi. Selamat mengerjakan tugasnya hari ini. Sampai bertemu lagi pada materi berikutnya di minggu depan. Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.